warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Saya Aditya Abdul Akbar, nomor absen 2 dan Saya Putri Andaria, absen 13. Di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai Kerajaan Sriwijaya. Pertama, latar belakang. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya memiliki raja pertama yaitu Dabuntayang. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang paling terbesar di Nusantara, memiliki kawasan dari mulai Kamboja, Thailand hingga semenanjung Malaya. Kerajaan Sriwijaya juga berpengaruh mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya adalah Sri Jayanaga. Namun dari Kerajaan Sriwijaya saat pemerintahan Balaputradewa. Dengan pemerintahan monarki yang dijalankan oleh kerajaan tersebut membuat Kerajaan Sriwijaya memiliki pemerintahan yang sangat baik. Pada masa pemerintahan Kulotunga Chola I, hubungan antara dua kerajaan tersebut mulai membaik. Raja Sriwijaya yang ada di Kadaram mengirim izin yang mana diminta untuk meminta ikrar dari persetujuan pembebasan cukai yang ada di kawasan sekitar Vihara Chulamanivarma. Akan tetapi pada masa inilah Sriwijaya kemudian ditutup sebagai bagian dari dinasti Chola. Disebutkan bahwa Kulotunga Chola I sebagai Raja Sanvosi di tahun 1709 turut serta membantu perbaikan candi yang ada di dekat kanton. Silsilah raja juga terdapat beberapa urutan seperti Yuva Raja atau putra mahkota, Prati Yuva Raja atau putra mahkota kedua, serta Raja Kumara atau pewaris berikutnya. Berbagai macam susunan pemerintahan serta jabatan yang ada di kerajaan tersebut dimasukkan dalam prasasti Telaga Batu. Kedua yaitu sistem ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Sebenarnya pada mulanya itu Kerajaan Sriwijaya memiliki perekonomian yang maju di bidang pertanian. Akan tetapi karena Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi, maka Kerajaan Sriwijaya ini memiliki maritim yang sangat bagus. Juga mengandalkan seperti hasil-hasil kayak hasil laut seperti ikan maupun hewan-hewan lain yang dapat diperdagangkan secara baik. Namun Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa hal, yaitu keadaan sekitar Sriwijaya berubah, tidak lagi di dekat pantai, akan tetapi di aliran Sungai Musi. Yang kedua, banyak dari kekuasaan Sriwijaya melepaskan diri. Yang ketiga, dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Tahun 1025 serangan itu diulangi, sehingga Raja Sriwijaya Sri Sanggara Mawijaya Tuanggara Waman ditahan oleh pihak kerajaan Chola Mandala. Tahun 1275 Raja Kartanegara dari Singosari melakukan ekspedisi Pamalayu. Hal itu menyebabkan daerah Melayu lepas. Tahun 1377 armada Angkatan Laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat Kerajaan Sriwijaya. Sistem sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Sriwijaya menunjukkan kemajuan dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputradewa. Semenjak Maharaja Balaputradewa berhasil memperluas jalur pelayaran perdagangan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai ke-8, maka keseharian masyarakat Sriwijaya mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor perdagangan. Sejak masyarakat Sriwijaya beralih profesi sebagai pedagang, tingkat kesejahteraan rakyat Sriwijaya meningkat. Kemudian pada masa itu populasi penduduk Sriwijaya cukup tinggi dan telah mengenal spesialisasi dalam bidang keahlian ataupun pekerjaan. Menariknya, masyarakat Sriwijaya tidak mengenal stratifikasi sosial sebagaimana kerajaan-kerajaan sebelumnya di Nusantara, tetapi masyarakat Sriwijaya dalam sebuah catatan Cina abad ke-7 sampai ke-8 menyebutkan masyarakat Sriwijaya terbagi menjadi beberapa kelompok yang ahli dalam pekerjaan tertentu, yakni kerajinan tembikar, mani-mani, pengecoran logam, serta ahli bangunan.
Yang keempat yaitu sistem agama Kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya menjadi pusat kerajaan yang mengajarkan ajaran Buddha. Karena itu Kerajaan Sriwijaya ini biasa dikunjungi oleh para peziarah atau seseorang yang ingin mempelajari lebih dalam tentang agama Buddha. Selain itu Kerajaan Sriwijaya juga menarik pelancong yang datang ke kerajaan ini bahwa koin emas sudah digunakan untuk kegiatan jual beli di daerah Sriwijaya. Yang kelima, peninggalan budaya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berada di bagian barat Pulau Bangka. Bahasa yang ditulis pada prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno serta menggunakan aksara Pallawa. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1892 bulan Oktober. Orang yang berhasil menemukan prasasti ini adalah J.K. van der Molen. Prasasti ini berisi tentang kutukan bagi siapa saja yang membantah perintah raja atau kekuasaan raja akan terkena kutukan atau kayak semacam azab. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berisi tentang seorang utusan kerajaan yang bernama Dapuntahiang yang melakukan perjalanan suci atau Siddharyata dengan menggunakan perahu dengan diiringi 2000 pasukan. Perjalanannya membuahkan hasil. Saat ini prasasti Kedukan Bukit disimpan di Museum Nasional Indonesia. Yang ketiga, Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di sekitaran kolam Telaga Batu, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Isi dari prasasti ini adalah mengenai kutukan bagi mereka yang berbuat jahat di Kerajaan Sriwijaya. Keberadaan prasasti ini sama seperti prasasti Kedudukan Bukit, yaitu disimpan di Museum Nasional Indonesia. Yang keempat, prasasti Talang Tuwo. Presiden Palembang yaitu Louis Constant Westeneng menemukan prasasti pada 17 November 1920. Prasasti ini ditemukan di kaki bukit Sebuntang di sekitar tepian utara Sungai Musi. Isi dari prasasti ini berisi doa-doa dedikasi dan menunjukkan berkembangnya agama Buddha di Sriwijaya. Yang C, sebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu serangan Rajendra Chola pertama pada tahun 1017 dan 1025 yang membuat luluh lantah Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, melemahnya Sriwijaya dimanfaatkan oleh takluknya melepaskan diri. Yang ketiga, daerah basis ekonomi Kerajaan Sriwijaya lepas satu persatu. Munculnya kerajaan baru yang lebih kuat. Yang terakhir, mulai berkembangnya pengaruh kerajaan Islam yang mengakibatkan kayak ajaran-ajaran Buddha mulai digantikan oleh ajaran Islam. Sekian dari kelompok saya, mungkin ada yang ditanyakan. Bertanya? Ya, silakan. Seberapa besar pengaruh ajaran Islam terhadap runtuhnya Sriwijaya? Terima kasih. Jadi, kalau ada pertanyaan seberapa besar pengaruh ajaran Islam terhadap runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, kan Sriwijaya itu terletak di awal mulanya di kawasan pantai. Jadi untuk perkembangan perdagangan dari kerajaan lain atau ajaran-ajaran lain kan melalui pantai perdagangannya. Jadi pengaruh ajaran Islam itu sangat berpengaruh karena dalam ajaran Islam kan berbeda dengan ajaran dari Buddha, dan itu membuat kayak keruntuhan di dalam diri pemerintahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.